Hai pecinta bola, kembali lagi di Football News HW Channel, update berita bola tiap hari. Kali ini saya akan membahas pertandingan antara Manchester United melawan Chelsea di lanjutan Liga Inggris. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Manchester United nyaris kalah ketika bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu malam. Manchester United yang kebobolan pada menit ke-87 melalui gol penalti Jorginho diselamatkan oleh gol Casemiro pada menit ke-90+4. Sebenarnya, MU memiliki peluang emas dan bermain baik di babak pertama. Namun, perubahan yang dilakukan Chelsea pada pertengahan babak pertama mampu meredam permainan MU. Dengan hasil ini, MU tidak beranjak dan tetap berada di posisi ke-6 klasemen dengan perolehan 20 poin dari 11 pertandingan. Selanjutnya, MU akan kedatangan seri pada lanjutan Liga Eropa pada Jumat malam 28 Oktober 2022. Bagaimana jalannya pertandingan antara Manchester United versus Chelsea ini? Yuk kita bahas analisa taktikalnya. Pada pertandingan ini, MU datang dengan formasi 4-2-3-1. De Gea tetap menjadi kiper nomor 1 yang dilindungi 4 bek yaitu Dalot, Varane, Martinez, dan Luke Shaw. Di lini tengah, telah fitnya Eriksen membuat dirinya menjadi starter menemani Casemiro. Untuk gelandang serang, tetap ditempati oleh kapten tim Bruno Fernandes. Sedangkan winger kanan ditempati oleh Anthony dan winger kiri ditempati oleh Sancho. Untuk penyerang tengah dengan absennya Ronaldo, otomatis Rashford menjadi starter. Kita mulai analisa pertandingan pada babak pertama. Pada pertandingan ini, MU menggunakan struktur 3-2 dengan membentuk segitiga dalam membangun serangan. Sedangkan Chelsea yang menggunakan skema 3-4-3 menggunakan struktur 3-1 dalam melakukan press. Pressing yang dilakukan Chelsea ini bisa diatasi oleh MU karena dengan skema 3-4-3-nya Chelsea, 3 pemain depan mereka sudah melakukan press di depan, sedangkan wingback mereka salah satu akan turun untuk membantu pertahanan. Artinya, hanya tersisa 2 gelandang di tengah. Hal itu yang dimanfaatkan oleh MU. Hasilnya, MU leluasa dalam membangun serangan. Dalam 17 menit pertama, penguasaan bola MU jauh meninggalkan Chelsea dengan persentase 36-64%. Selain itu, manajer Chelsea juga mengakui keunggulan MU tersebut. Setelah laga, dia mengatakan, Manchester United bermain lebih baik dari kami selama 30 menit pertama, dan kami harus merespons dan saya merasa kami melakukan itu. Tercatat dalam kondisi ini, MU memiliki 3 peluang emas, namun sayang tidak ada gol yang tercipta. Merespon keadaan tersebut, Chelsea melakukan perubahan pada menit ke-35 dengan memasukkan Kovacic. Hal itu membuat Chelsea bermain dengan skema 4 back. Setelah masuknya Kovacic, dominasi MU mulai dapat diredam. Hal ini dapat dilihat dari statistik berikut ini. Memasuki penghujung babak pertama, Anthony mendapatkan peluang emas, sayang tidak gol. Babak pertama ditutup dengan skor 0-0. Selanjutnya adalah analisa di babak kedua. Pada babak kedua, Chelsea berusaha keluar menyerang. MU menggunakan struktur 6-3-1 untuk blok pertahanan rendah. Pada menit ke-50, MU melakukan pergantian pemain. Fred masuk menggantikan Sancho. Pergantian ini hanya merubah posisi pemain, tidak banyak merubah cara main MU. Bruno menjadi winger kiri, sedangkan Eriksen menjadi gelandang serang. Namun, pressing MU dengan struktur 1-2-1 tetap agresif. Manchester United melakukan pergantian pada menit ke-80. McTominay dan Elanga masuk menggantikan Eriksen dan Rashford. Diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk MU, McTominay malah memberikan kontribusi bagi gol Chelsea. Pelanggarannya membuat Chelsea mendapatkan penalti, dan Jorginho mampu membawa Chelsea unggul pada menit ke-87. Tepat setelah gol tersebut, Ten Hag langsung merubah cara main MU. Dilansir dari theathletic.com, Ten Hag memerintahkan Luke Shaw dan Dalot untuk bermain lebih ke depan dan memberikan crossing. Hasilnya, crossing Luke Shaw mampu dimanfaatkan Casemiro untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-90+4. Skor 1-1 pun menutup pertandingan ini. Dari pertandingan ini, menurut saya, MU seharusnya menang atas Chelsea. Babak pertama benar-benar menjadi milik MU. Seharusnya, Rashford dan Anthony bisa mencetak minimal 2 gol. Untuk pertandingan penting semacam ini, ketika mendapatkan peluang, harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Dalam beberapa pertandingan terakhir MU, memang terlihat kesulitan memanfaatkan peluang. Dari sisi pertahanan, struktur pertahanan MU juga membaik.
dari pemain depan hingga pemain belakang berkontribusi ketika bertahan. Selain masalah penyelesaian, satu hal lain yang menjadi masalah MU pada pertandingan ini adalah link up di lini depan MU. Ketika sudah memasuki sepertiga lapangan Chelsea, pemain depan MU malah sering melakukan salah passing. Sancho pun terlihat terlalu lelah karena memang jadwal yang padat. Dengan permainan yang ditunjukkan MU, mungkin untuk pertandingan tengah pekan ini melawan Sheriff, ada baiknya Sancho diistirahatkan dan diganti oleh Elanga. Dan untuk mendapatkan penyelesaian akhir, MU nampaknya harus memanggil kembali Ruud van Nistelrooy untuk dapat mencetak gol untuk MU. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Untuk berita menarik lainnya akan kita update di next video. Thank you for watching.